Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati. Puasa Arafah dalam pandangan makrifat hikmah bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ia adalah perjalanan ruh menuju padang keheningan, tempat seorang hamba berdiri di hadapan Allah dengan seluruh kefakirannya. Hari Arafah adalah hari ketika langit rahmat dibuka selebar-lebarnya. Ketika dosa-dosa berguguran seperti daun-daun tua yang jatuh disentuh angin musim. Maka, orang yang berpuasa di hari itu sejatinya sedang mengosongkan dirinya dari gemuruh dunia, agar hatinya mampu mendengar bisikan langit. Sebab lapar dalam puasa bukan tujuan, melainkan pintu. Dan haus bukan penderitaan, melainkan jalan, agar jiwa belajar bahwa tidak ada yang benar-benar mengenyangkan selain kedekatan dengan Allah. Puasa Arafah adalah simbol wukuf batin, berhentinya jiwa dari kesombongan, berhentinya hati dari ketergantungan kepada makhluk, dan berhentinya akal dari merasa memiliki daya. Sebagaimana jutaan manusia berdiri di padang Arafah dengan pakaian yang sama, tanpa gelar dan kemegahan. Demikian pula, orang yang memahami rahasia puasa Arafah akan menanggalkan akunya di hadapan Allah. Karena hijab terbesar antara manusia dan Tuhannya seringkali bukan dosa, melainkan rasa cukup terhadap diri sendiri. Rasulullah bersabda, "Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya." Hadis ini bukan hanya berbicara tentang penghapusan dosa lahiriah, tetapi juga tentang kasih sayang Allah yang mendahului murkanya. Dalam pandangan hikmah, dosa bukan sekadar catatan amal buruk, melainkan noda yang mengeraskan hati hingga sulit menerima cahaya ilahi. Maka ketika Allah menjanjikan pengampunan melalui puasa Arafah, sesungguhnya Allah sedang memanggil hambanya untuk kembali menjadi jiwa yang bening. Sebab hati yang bersih lebih mudah menangis dalam doa, lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam sunyi, dan lebih mudah melihat bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah perjalanan singkat menujunya. Karena itu, para arif billah memandang puasa Arafah sebagai momentum penyucian batin sehari, untuk memadamkan api syahwat yang selama ini membakar kejernihan ruh manusia. Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Ayat ini seolah menjadi panggilan lembut bagi orang-orang yang hatinya lelah oleh dunia. Puasa Arafah adalah salah satu bentuk bersegera menuju ampunan itu. Dalam makrifat hikmah, orang yang berpuasa di hari Arafah bukan hanya berharap pahala, tetapi berharap agar Allah mencabut kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dari dadanya. Sebab banyak manusia yang mulutnya berzikir kepada Allah, tetapi hatinya masih bersujud kepada pujian manusia. Banyak yang tampak ibadahnya bercahaya, namun batinnya masih dipenuhi keinginan untuk dipandang mulia. Maka lapar pada hari Arafah mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya lemah, bahwa tubuh ini rapuh, bahwa semua yang dibanggakan akan hancur bersama waktu. Dan ketika seorang hamba benar-benar merasakan kelemahannya, disitulah pintu makrifat mulai terbuka. Karena orang yang mengenal kehinaan dirinya akan lebih mudah mengenal keagungan Tuhannya. Ketika perut kosong dan tenggorokan kering, manusia menyadari bahwa hidupnya bergantung penuh kepada Allah. Nafas yang selama ini terasa biasa, ternyata adalah karunia. Seteguk air yang sering dianggap sepele ternyata adalah rahmat. Dalam keadaan lapar itu, ego perlahan melemah. Dan ketika ego melemah, cahaya ruh mulai berbicara. Itulah sebabnya para ahli hikmah mengatakan bahwa banyak hijab ruhani lahir dari terlalu kenyangnya jasad. Sebab jasad yang selalu dimanjakan akan membuat hati keras. Sedangkan lapar yang diniatkan karena Allah dapat melembutkan jiwa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan pada diri anak Adam melalui aliran darah.
maka persempitlah jalannya dengan lapar. Maka puasa Arafah bukan hanya ibadah fisik, melainkan peperangan sunyi melawan nafsu yang selama ini menjauhkan manusia dari cahaya Allah. Dan puncak dari seluruh rahasia puasa Arafah adalah lahirnya kehambaan yang tulus. Orang yang benar-benar memahami makna Arafah akan menangis bukan karena takut miskin, bukan karena takut kehilangan dunia, tetapi karena takut hidup jauh dari Allah. Ia sadar bahwa kehidupan ini hanyalah persinggahan singkat, sedangkan akhirat adalah kampung keabadian. Maka, di hari Arafah, ia menjadikan lapar sebagai doa, haus sebagai zikir, dan diamnya sebagai tafakur. Ia memohon agar Allah bukan hanya menghapus dosanya, tetapi juga membangunkan hatinya yang lama tertidur. Karena sebesar apapun ilmu seseorang, setinggi apapun kedudukannya, semua itu tidak akan berarti bila hatinya tidak dekat kepada Allah. Puasa Arafah, dalam pandangan Makrifat Hikmah, adalah samudra rahasia yang tidak akan habis diselami hanya dengan akal. Sebab ia bukan sekadar ibadah jasad, melainkan perjalanan ruh menuju kedekatan yang paling sunyi dengan Allah. Banyak manusia memahami puasa hanya sebagai menahan lapar dan dahaga. Padahal para pencari ma'rifat memandang bahwa lapar hanyalah kulit luar, sedangkan inti terdalamnya adalah penaklukan diri. Sebab musuh terbesar manusia bukanlah dunia di luar dirinya, melainkan nafsu yang bersemayam di dalam dadanya sendiri. Maka, ketika seorang hamba berpuasa di hari Arafah, sesungguhnya ia sedang membawa dirinya menuju padang batin, tempat segala kesombongan dilucuti, segala kepalsuan ditanggalkan, dan segala rasa memiliki dihancurkan di hadapan keagungan Allah. Ia belajar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanyalah hamba yang hidup dari belas kasih Tuhan setiap detik. Nafasnya bukan miliknya, denyut jantungnya bukan kuasanya. Dan bahkan seteguk air yang biasa diminumnya ternyata hanya bisa masuk ke tenggorokan karena izin Allah. Disitulah puasa Arafah mulai membuka mata hati manusia, bahwa seluruh hidup ini sebenarnya berdiri di atas rahmat Allah semata. Hari Arafah sendiri adalah hari yang agung, hari ketika langit dipenuhi cahaya ampunan dan bumi dipenuhi limpahan rahmat. Rasulullah bersabda, tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. Hadis ini bukan sekadar kabar gembira, tetapi isyarat betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Hari Arafah adalah hari ketika Allah membuka pintu kepulangan bagi jiwa-jiwa yang lama tersesat dalam gelapnya dunia. Sebab manusia sering terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa yang paling ia butuhkan bukanlah harta, bukan jabatan, bukan pujian manusia, melainkan hati yang hidup. Dan hati tidak akan hidup hanya dengan makanan dunia, tetapi hidup dengan cahaya kedekatan kepada Allah. Karena itu, puasa Arafah adalah cara ruh untuk kembali bernafas setelah terlalu lama tenggelam dalam hiruk-pikuk kehidupan yang melelahkan jiwa. Orang-orang arif memandang bahwa inti puasa bukanlah lapar, melainkan hadirnya Allah dalam kesadaran hati. Sebab ada orang yang menahan makan, tetapi pikirannya masih dipenuhi iri, dendam, kesombongan, dan cinta dunia. Maka puasanya hanya memenjarakan tubuh, tetapi membiarkan nafsu tetap liar. Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar dan dahaga. Dalam kalimat ini tersimpan teguran yang sangat dalam, bahwa Allah tidak memandang kosongnya perut semata, tetapi memandang apakah hati ikut berpuasa dari selainnya. Puasa Arafah dalam makrifat adalah ketika mata berpuasa dari memandang hina orang lain, lidah berpuasa dari menyakiti, pikiran berpuasa dari kesombongan, dan hati berpuasa dari bergantung kepada makhluk. Sebab banyak manusia meninggalkan makanan, tetapi masih memakan kehormatan saudaranya.
Banyak manusia haus dari air, tetapi mabuk oleh pujian manusia. Maka para ahli hikmah berkata, puasa yang sejati adalah ketika dirimu kosong dari selain Allah. Padang Arafah sendiri menyimpan simbol yang sangat agung. Di sanalah jutaan manusia berkumpul tanpa kemewahan dunia. Memakai kain yang hampir serupa, berdiri sama rendah di hadapannya. Raja dan rakyat tidak memiliki perbedaan, orang kaya dan miskin melebur dalam kefakiran yang sama. Ini adalah gambaran hakikat manusia yang sesungguhnya, bahwa di hadapan Allah tidak ada yang pantas dibanggakan selain ketakwaan. Semua gelar akan ditinggalkan, semua harta akan diwariskan, semua wajah akan dimakan usia. Dan akhirnya manusia akan kembali kepada tanah hanya dengan amal dan hatinya. Maka orang yang berpuasa Arafah sejatinya sedang melakukan wukuf batin. Ia menghentikan perjalanan egonya, lalu berdiri dalam kehinaan di hadapan Allah, seraya berkata dalam diam hatinya, "Ya Allah, selama ini aku terlalu sibuk menjadi sesuatu di mata manusia, hingga aku lupa menjadi hamba di hadapan-Mu." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan agar kalian lapar, tetapi agar kalian bertakwa. Karena tujuan puasa bukan menyiksa tubuh, melainkan melahirkan kesadaran ilahiyah dalam hati. Takwa dalam makrifat bukan hanya takut kepada siksa Allah, tetapi rasa malu kepadanya. Malu berbuat dosa, padahal nikmatnya terus mengalir. Malu bermaksiat, padahal udaranya masih dihirup. Malu berpaling darinya, padahal kasih sayangnya tidak pernah berhenti. Dan puasa Arafah adalah latihan agar hati menjadi lembut sehingga mudah merasa malu kepadanya. Sebab hati yang keras tidak bisa menangkap cahaya hikmah. Ia seperti batu yang tidak mampu menyerap air hujan, walaupun hujan rahmat turun sangat deras. Ada rahasia besar mengapa puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, para ahli hikmah memandang bahwa penghapusan dosa itu bukan hanya penghapusan catatan kesalahan, tetapi pembersihan cermin hati agar kembali memantulkan cahaya ketuhanan. Sebab dosa yang terus menumpuk membuat hati gelap, dan hati yang gelap sulit mengenali kebenaran walaupun berada di depan matanya. Itulah sebabnya manusia kadang merasa sempit walaupun hartanya banyak, merasa kosong walaupun dikelilingi manusia, dan merasa gelisah walaupun hidupnya tampak baik-baik saja. Karena sesungguhnya yang lapar bukan tubuhnya, akan tetapi ruhnya. Ruh itu lapar akan zikir, lapar akan cinta Allah, lapar akan keikhlasan. Maka ketika seorang hamba berpuasa Arafah dengan hati yang hadir, Allah membersihkan jiwanya sedikit demi sedikit hingga ia mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Lapar memiliki bahasa rahasia yang tidak dipahami oleh mereka yang hanya hidup untuk dunia. Ketika perut kenyang terus-menerus, manusia mudah lalai. Ia merasa kuat, ia merasa mampu, ia merasa hidup ada dalam genggamannya. Tetapi ketika lapar datang karena Allah, kesombongan mulai retak. Manusia mulai sadar bahwa dirinya lemah. Ia sadar betapa mudah tubuh ini jatuh sakit, betapa mudah hidup ini berakhir. Dan kesadaran akan kelemahan diri adalah salah satu pintu terbesar menuju pengenalan kepada Allah. Sebab orang yang merasa kuat akan sulit bersandar kepada Tuhan. Tetapi orang yang hancur oleh kesadarannya akan mudah bersimpuh dalam doa. Maka puasa Arafah adalah cara Allah melembutkan jiwa manusia melalui rasa lapar, agar ia kembali mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Rasulullah dan para salihin terdahulu tidak memandang puasa sebagai beban, tetapi sebagai taman ruhani, tempat hati beristirahat dari kebisingan dunia.
karena dunia terlalu sering membuat manusia lupa arah. Ia mengejar pujian hingga lupa ketulusan. Ia mengejar harta hingga lupa keberkahan. Ia mengejar kedudukan hingga lupa kehambaan. Maka Allah menghadirkan hari Arafah sebagai undangan untuk berhenti sejenak dari perlombaan dunia dan kembali menatap langit batin. Dalam kesunyian lapar itu, seorang hamba mulai mendengar suara hatinya sendiri. Suara yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan. Ia mulai menyadari betapa banyak dosanya, betapa lemahnya dirinya, dan betapa sabarnya Allah menunggunya kembali. Dan puncak terdalam dari puasa Arafah adalah fananya kesombongan di hadapan kebesaran Allah. Ketika seseorang benar-benar memasuki hakikat puasa, ia tidak lagi melihat amalnya sebagai sesuatu yang besar. Ia justru merasa ibadahnya terlalu kecil dibanding nikmat Allah yang tak terhitung. Ia malu kepada Allah karena selama ini lebih banyak meminta daripada bersyukur. Ia menangis bukan karena dunia yang hilang, tetapi karena hatinya terlalu sering jauh dari Tuhannya. Dalam keadaan seperti itu, puasa bukan lagi kewajiban yang berat, melainkan kerinduan. Doa bukan lagi rutinitas, melainkan percakapan cinta antara hamba dan Robnya. Dan hari Arafah menjadi seperti padang cahaya, tempat ruh bersimpuh dalam pengakuan paling jujur. Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa selain Engkau. Jika Engkau meninggalkanku, kepada siapa lagi aku akan kembali? Maka orang yang memahami rahasia puasa Arafah tidak akan selesai puasanya ketika matahari terbenam. Karena hakikat puasa bukan hanya menahan diri sehari, tetapi melatih hati agar selamanya kembali kepadanya. Ia selesai dari lapar jasad, tetapi memulai perjalanan ruhani yang lebih dalam. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa besar dunia yang dikumpulkan, melainkan seberapa dekat hati kepada Allah. Sebab pada akhirnya, manusia tidak akan ditanya berapa banyak yang ia miliki, tetapi bagaimana ia menggunakan hidupnya untuk mengenal Tuhannya. Dan puasa Arafah adalah satu hari yang cukup untuk mengingatkan manusia tentang seluruh tujuan hidupnya, bahwa ia datang dari Allah, hidup dengan Allah, dan suatu hari akan kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih atau hati yang penuh luka karena dunia.